Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 9 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Kami juga akan memberikan pengertian dan beserta manfaat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arga Dilan Kurniawan, absen 4. Halo, saya Lesa Santang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Norma-norma dalam pergaulan ini menjadi penting untuk dipahami agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering disebut juga dengan kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan dalam pergaulan antar sesama. Berikutnya ada 4 tata krama yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi lisan. Yang kedua adalah tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Yang ketiga adalah tata krama dalam bersikap. Dan yang terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Ada pula manfaat tata krama. Yang pertama adalah membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar dan bekerja. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan karir seseorang. Halo, saya Ervan Abani Fadli. Saya akan menjelaskan pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup suatu hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Orang yang memiliki sopan santun berarti menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Ada pula manfaat bersikap santun. 1. Mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses yang ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak, sehingga akan menambah kesuksesannya. 3. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Halo, nama saya Alvin Saryadi, kelas 9I, nama absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Namun demikian untuk menemukan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Malu merupakan suatu benteng pertahanan seseorang dari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Semua rasa malu masih terpelihara dengan baik. Seseorang akan hidup dengan kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan hidup dalam keburukan. Begitu juga rasa malunya hilang pula kepribadiannya sebagai seorang muslim. Ada pula manfaat mempunyai rasa malu, ada 3. Mencegah
dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan. Sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangannya. Dan juga rasa malu akan membuat diri kita lebih baik karena lebih bisa membuat diri kita lebih mengintrospeksi diri dan memperbaikinya. Sekian. Halo, saya Zifar Farajifa. Jadi dari materi tersebut kita bisa tahu bahwa kita perlu menerapkan ketiga sikap itu setiap hari dan pasti akan membawa berkah pada hidup kita. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian